Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa min kalamil Bukhari, dan ada di antara ucapannya Imam Al-Bukhari syi'run, satu syair. Iktanim fil faraghi fadla ruku'in wa asa ayyakuna mautuka bagdatan famsahihin ra'aitu min ghairi saqamin zahabat nafsahu sahihatu falatahu. Iktanim, ambillah olehmu atau usahakanlah olehmu fil faraghi, pada waktu kosong atau waktu luang. Fadla ruku'in, akan keutamaannya ruku, maksudnya sholat. Sempet-sempetin deh, banyak-banyakin deh gitu waktu luang kita buat sholat. Jadi jangan dipakai buat senang-senang doang, jangan dipakai buat poya-poya main-main. Fa'asa, maka barangkali atau bisa saja ayakuna, adanya apa, mautuka, kematianmu itu bagdatan, tiba-tiba datang. Famsohihin, karena betapa banyak atau berapa banyak sama aja orang yang sehat. Ra'aitu, melihat kamu, min ghairi saqamin, dengan tanpa sakit. Zahabat, maka tiba-tiba hilang atau pergi, nafsahu, akan dirinya. Hilang apa? As-sahihatu, kesehatan. Falata, halnya atau secara tiba-tiba, pada tanda rujuk ya, angka 1 footnote Pinuskoti kodemata. Dalam naskah lain disebutin kodemata, telah mati, telah meninggal. Jadi di sini Imam Bukhari ngingetin dalam satu syairnya, kenapa kita harus istiqomah ibadah, karena nggak ada yang tahu di antara kita tentang kematian kita. Di sini disindir sama Imam Bukhari betapa banyak orang yang dia sehat, nggak ngerasa apa-apa, nggak sakit, tiba-tiba hilang gitu aja, pergi begitu aja kesehatannya. Artinya kesehatan itu kan pemberian dari Allah, ya, karunia dari Allah yang bisa kapan saja Allah cabut dari kita. Tapi kita, mohon maaf, dasarnya manusia ya, selalu merasa diri kita itu mampu, merasa diri kita itu sehat. Wah, gue bakal bisa begini, gue bakal bisa begitu. Hanya dalam ilmu syariat kita, setiap tingkah laku kita, perbuatan kita ya, yang hubungannya dengan masa depan, rencana gitu ya, azam kita, tekad kita, cita-cita kita, itu nggak boleh lepas dari agama, nggak boleh lepas dari peruntungan persiapan kita di akhirat. Itu dalam syariat kita begitu. Jadi nggak boleh kita punya kepengenan satu cita-cita semata-mata untuk duniawi. Teman-teman sekolah nih ya, itu jangan punya pikiran gue bakal kerja begini, jangan, nggak boleh sebetulnya. Gue bakal usaha begini, wah gue bakal jadi orang kaya begitu, nggak boleh. Jadi harus punya kepengenan, saya sekolah supaya Islam untung dengan adanya saya sekolah. Saya ngaji supaya Islam untung dengan adanya saya ngaji. Itu mentalnya begitu. Jadi jangan membangun mental orang nggak bermanfaat. Jadi bisanya cuma ngekor doang. Wah, gue mah kuliah, gue mah sekolah, pengen kerja begini begitu. Nah itu manfaatnya buat Islam apa? Kan nggak ada, ya kan? Itu secara nggak langsung kalau teman-teman udah punya pikiran kayak gitu,
di dalam lubuk kita berarti udah tertanam bibit-bibit egois, bibit-bibit nggak peduli dengan syiar Islam. Orang masih sekolah aja mikir begitu, apalagi ntar udah lulus, apalagi udah kerja, akhirnya bodo amat sama agama. Nah, ubah tuh pola pikir kayak gitu. Pola pikir kita yang semata-mata untuk pribadi kita, nafsu kita, ubah. Kita teman-teman dagang juga gitu, dagang kerja, jangan sampai ada pikiran gue kerja, gue dagang, gue usaha buat hidupin gue karena gue punya cita-cita begini, cita-cita begitu dan seterusnya. Nggak boleh. Harus ada nilai-nilai unsur-unsur agama di situ. Ya dulu saya contohin, misalnya teman-teman, gue kerja, gue dagang buat ngumpulin duit pergi haji misalnya. Nah itu harus ada kayak gitunya. Itu yang sebetulnya membuat rukhsah ya, menjadikan keringanan kepada diri kita untuk kemudian mengumpulkan ya dalam tanda kutip atau bahasa gampangnya nabung duit yang kita punya. Karena jelas orang tuh nggak boleh numpuk-numpuk harta tuh nggak boleh. Tapi kan secara hukum sosial kita nggak bisa pergi haji tanpa punya duit gitu. Teman-teman nggak bakal bisa sedekah kalau nggak punya duit, kan begitu. Nah makanya Islam memperbolehkan dengan catatan kalau kita punya duitnya niatnya buat agama, buat pergi haji, buat sedekah, gitu. Kalau secara kapitalis lah gitu ya, ya duit dikumpulin doang begitu doang aja udah. Itu kan disindir sama Allah ya. Orang yang punya duit tapi dia nggak mau ngasih orang miskin, nggak mau ngasih anak yatim. Kalau di apa itu di surat Maun ya kan? Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu. Jadi tahu nggak kamu orang yang dustain agama? Nah, itu sindiran keras. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, tahu nggak kamu? Ya, yukadzibu bid-din, orang-orang yang suka mendustakan agama. Maksudnya mendustakan agama bukan ngebohongin Islam, bukan. Tapi dia memanfaatkan agama dalam diri dia untuk mengeruk keuntungan secara saklek misalnya ya gampangnya penipuan deh, misalnya bangun yayasan gitu ya. Nah, itu kan ekstrim, bangun yayasan kan itu atas nama Islam, terus dia minta sumbangan ya. Atau misalnya dia punya rumah yatim, minta sumbangan tapi yang dipakai buat perut dia. Nah itu ekstrim ya. Mungkin kita nggak sampai ke situ, tapi kita juga suka tidak suka mau nggak mau sebetulnya memanfaatkan Islam. Dari mana? Dari KTP. Ayo, KTP kita apa? Islam kan agama. Berarti kita udah memanfaatkan secara identitas. Suka nggak suka mau nggak mau kita udah manfaatin itu untuk bisa sekolah, untuk bisa kerja, untuk bisa usaha. Kalau yang lulus teman-teman daftar PNS untuk masuk PNS. Dengan memanfaatkan identitas di KTP kita dengan nama Islam. Coba aja teman-teman nggak punya agama, ya, nggak bakal bisa sekolah. Kayak gimana? Agama ini kosongin, ya kan? Nggak bakal bisa kuliah. Nah kan berarti secara nggak langsung kita udah manfaatin agama di situ. Nah kita ngebohong di situ. Tadi disebutin Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang kalau udah ngebohong kayak gitu, maka dia udah nggak peduli lagi sama anak yatim. Justru anak yatim yadu itu dihardik, dicemooh, dihina. Padahal ta'amil miskin dia juga nggak mau ngasih makan orang miskin. Repotnya lagi kalau udah kayak begitu, maka fawailul lil musallin, dia akan meremehkan sholatnya. Itu udah satu paket teman-teman. Teman-teman udah gila dunia antar. Ya jangan kan entar sekarang aja udah gila dunia ya. Itu bakal lupa sama semua muan. Ya kan ujung-ujungnya sholat yang paling sakral dalam agama kita. Sholat. Kalau orang udah kerja, saking sibuknya dia nyari duit, dari pagi ya kan berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat pagi budek, ya kan, pulang malam-malam buta. Maghrib ya kan, berangkat anaknya tidur, pulang anaknya udah tidur. Sholat hilang, ketinggalan. Itu udah risikonya begitu, udah gak peduli masalahnya. Ya jangankan tadi ya, jangankan yang udah kerja, yang teman-teman yang sekolah ya.
udah dibudakin sama dunia ya, misalnya HP misalnya, udah tuh terus dari pagi mumpung libur HP, ya siang HP, tahu sholat mereka nggak zuhur asar maghrib, makanya sholat kalau maghrib kencang soal speaker, ya kan? Tapi coba zuhur asar subuh, nah itu secara nggak langsung udah penterjemahan kita, implementasi kita dari fawaidul musallin. Kita mau nggak bicara tentang masalah khusyuk, orang sholat aja kagak gimana khusyuk, ya kan sholat dulu baru khusyuk, lanjutannya kan khusyuk masalahnya. Nah ini sholatnya aja kagak gimana khusyuk, kan gitu. Nah, itu efeknya ke situ masalahnya. Jadi ya teman-teman boleh ngerasa hidup kita umur panjang ya, sampai 1000 tahun ya bagus. Tapi jangan sampai semua yang kita lakukan itu selalu untuk masalah duniawi. Aku masih kecil, justru orientasi berpikir kayak gitu penting. Saya sering cerita sama teman-teman, ya, saya sendiri misalnya gitu, dulu kerja dagang gitu ya, waktu masih di depan gitu di Nurul Akbar. Ya itu tujuannya buat yang nganggur-nganggur tuh. Nganggur-nganggur misalnya teman-teman kita dulu yang nganggur-nganggur, yang tua-tua sekarang nih, yang belum pada datang ya, udah doang datang. Nah itu juga pada nganggur mereka itu. Seukurannya Mas Ardan, Mas Wanda yang SMA, kan kagak pada punya duit. Ya itu saya yang ngebosin itu. Saya ngebosin, beli rokok, beli makanan. Orang mereka nganggur. Makanya saya sampai sekarang paling doyan ngebosin orang-orang kayak gitu. Saya punya kenikmatan tersendiri, gua kaya juga ya, bisa ngasih makan gitu. Ya bener tanya tuh ntar ya kalau misalnya om-om yang sekarang jadi om-om kalian gitu. Itu kecilnya saya ngebosin. Ya itu tujuannya apa? Bukan untuk ngerukin dunia. Saya punya tujuan gitu. Saya kerja buat berbagi sama mereka. Jangan sampai mereka nongkrong sama orang yang mabuk. Kalau mereka nongkrong sama orang mabuk, mereka akan ikut belajar mabuk, nanti belajar narkoba terus. Tujuan saya ke situ. Saya kerjanya semangat, maksudnya gitu. Tapi duit saya pun larinya ke mereka. Saya bikin acara maulid misalnya gitu di Akbar, maulid, usromiran, macam-macam dulu waktu masih di sana. Itu nggak kehitung duit buat nombokin, itu nggak kehitung. Ya buat, ya namanya ngumpul anak-anak nganggur gimana coba? Masa cengok semua? Satu nganggur, masa cengok semua? Ya kan? Sementara kita pengen ngadain kegiatan misalnya gitu, kan beli rokok, beli kopi. Beli rokok, beli kopi pakai apaan? Kayak duit. Siapa yang belum ada kerja waktu itu? Pada kelas 3 SMA, masih ada yang kuliah. Ya sekarang alhamdulillah udah pada enak lah. Nah itu saking enaknya lupa ngaji akhirnya. Ya tapi gak, kalian kayak gitu rata-rata. Tapi ya fenomenanya begitu. Bukan nggak boleh, saya bolak-balik ngomong, teman-teman harus jadi orang kaya. Bahkan bisa dibilang separuh wajib lah. Kalau wajib kasihan ya, wajib pikiran. Separuh wajib lah, jadilah orang kaya, banyak duit. Enak banyak duit mah. Ya, mau sedekah. Ya itu tadi tujuannya, mau sedekah gampang. Ngasih anak yatim gampang. Jalan-jalan tadabbur alam gampang. Duitnya ada. Mau pergi haji, mau umroh, enak aja. Coba kalau nggak punya duit, ngiler doang bisa aja ngiler. Ya Allah tuh tetangga saya pergi haji, cuma bisa ya Allah tuh gak sepuluh dada. Ya Allah tuh tetangga saya umroh. Ya tapi kan nggak ada usaha cuma ya Allah doang. Mereka juga gede gitu. Cuma ya Allah doang ngumpulin duit kagak. Tetap gitu sama aja. Ya. Jadi untuk ke depan gitu ya, teman-teman harus punya orientasi kayak gitu. Yang sekolah kayak atau yang kuliah misalnya gitu, Mas Wanda, Mas Ardan, harus punya orientasi pikiran kayak gitu. Jangan sampai punya pikiran gue kuliah buat kerja, gue semata-mata untuk diri sendiri pribadi, nggak boleh. Itu egois namanya. Kita harus punya sumbangsi terhadap agama, harus punya sumbangsi terhadap Islam. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita punya tetangga miskin, kita punya tetangga yatim, itu harus diperhatiin gitu. Khotimatul majlisi, penutup dari majlis. Nah ini karena udah mau habis nih, nanti masuk ke majlis yang kedua. Ikhwani itu di mahzub ya, asluhu ya ikhwani.
aslinya ya ikhwani, huruf ya-nya dibuang. Nah, udah mafhum. Ikhwani wahai saudaraku, man adapun orang karena yang adanya itu akilan berakal, wa ya'lamu dan mengetahui, annahu bahwa sesungguhnya dia itu maitun akan mati. Orang yang kalau dia punya akal, bahasa kasarnya punya otak, ya, dia belajar, dia tahu bahwa dia itu bakal jadi mayit, bakal jadi jenazah. Fa innahu maka sesungguhnya dia itu yardo rela di dunia. Orang yang kayak gitu dia bakal rela, bakal ikhlas ngejalanin hidup di dunia. Dilekuti dengan makanan pokok. Ya udah asal bisa makan nasi, makanan pokok. Bima di dalamnya yunasibu yang cocok. Dalika akan hal tersebut. Kan kita kan ribet gara-gara kebanyakan kepengenan. Wayastagilu dan sibuk di amal akhiri dengan amal akhirat. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah teman-teman tinggal pikir tuh, gue selama ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Beda loh. Kalau makan untuk hidup berarti, nah kita makan ya sekedar kenyang doang buat hidup, buat sekolah, buat ngaji, buat sholat, gitu. Itu makan untuk hidup. Tapi kalau hidup untuk makan berarti hidupnya dihabisin buat makan aja. Ada makanan enak beli, kalau peduli perutnya udah gede ya kan, habis bakso. Kalau bakso berhenti lewat mie ayam, berhenti mie ayam somai lewat somai, ya kan? Kalau bisa abangnya dibeli. Iya. Berarti itu hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Sebetulnya ini asal udah makanan pokok kita, nasi udah cukup udah. Makanya kalau teman-teman pengen ngilangin kekecewaan gampang. Jangan banyak berharap udah, jangan banyak kepengenan udah. Semakin kita banyak kepengenan, semakin banyak pula kekecewaan yang akan menimpa kita. Udah itu. Kalau teman-teman nggak punya banyak kepengenan, ya nggak bakal punya banyak kekecewaan. Soalnya kan gak ada yang diharapin, udah biasa aja. Yang penting gue makan nasi, gue bisa sekolah, gue bisa ngaji, bisa sholat, udah selesai. Yang kerja, yang dagang, misalnya udah gitu kan. Yang penting gue bisa kerja, bisa dagang, udah beres, bisa makan. Ribet itu gara-gara urusan makan ini itu. Dulu saya contohin teman-teman kan, aslinya manusia itu cuma butuh nasi sepiring misalnya gitu, atau separuh piring gitu ya, itu udah cukup. Cuman kan itu nafsu kita kagak berhenti di situ. Nafsu kita ngomong, masa nasi doang, nasi putih, masa pakai nasi doang, pakai sayur lah. Nah, akhirnya beli sayur, jadi nambah gak? Padahal kebutuhan kita cuma itu, cuma nasi itu. Oh nafsu kita tuh pakai sayur dong, beli sayur. Berhenti di situ? Kagak. Bakal ngomong lagi otak kita, masa pakai sayur doang? Dagingnya mana? Ikannya mana? Ayamnya mana? Akhirnya beli dia tuh daging, ayam, ikan. Tapi berhenti sampai situ? Kagak. Masa daging doang, ayam doang? Kerupuk dong, kerupuk. Lagi dia pun sambel. Minumnya teh manis, nah, ya kan? Nggak kelar-kelar nurutin nafsu gara-gara cuman menuhin nasi. Ada nasi doang, kelar udah, kelar. Dan kalau udah biasa enak. Saya sering ngomong sama teman-teman, saya karena saya gede di pondok ya, udah biasa susah. Kalau udah enak, pondoknya pondok modern, jadi nggak terbiasa susah. Kalau saya tuh terbiasa susah, sering saya sehari nggak makan. Ini dari pagi nih, baru makan lontong dong, tanya Bang Hati. Bilang ya, pagi ya, makan lontong. Bang Hati udah makan belum? Dia tadi ya, ke Sempol. Saya dari pagi tuh makan gitu doang tuh, lontong sayur. Tanya Pak nih kalau nggak percaya. Terus tadi pulang ngaji tuh sama Pak Noh tuh, makan mie, di tempat Pak Supri. Belum pernah nasi gitu. Karena saya mikir makan itu untuk hidup. Berarti kalau masih bisa hidup nggak perlu makan. Paham nggak? Selama kita masih bisa hidup, masih segar, berarti gua nggak butuh makan.
Karena makan gue buat hidup, lah seger kok. Itu yang bikin kita kemudian nggak pati butuh sama nasi. Beda kalau mentally hidup untuk makan, bawaannya bentar-bentar lapar. Bentar-bentar lapar. Terus peloncongan dulu ya kan. Nah, itu usus-usus udah pada teriak, lapar gitu. Kenapa? Karena bawaan otaknya, mentalnya udah pikir hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Saya nggak sekali dua kali, sering saya sehari doang makan, sekali. Kadang-kadang nggak makan, ngambil doang, sering. Padahal duit punya loh, jangan kira, bosan nggak punya duit, banyak. Punya sih duit, untuk beli punya, untuk teman-teman misalnya pengen makan pakai rendang gitu, diudah gitu, bisa. Tapi tadi karena prinsip saya makan untuk hidup, ya berarti kalau belum lapar berarti hidup masih nggak ada bermasalah. Kan gitu kesimpulannya. Hidup itu jadi bermasalah baru kalau lapar, nah baru butuh makan. Jangan dibalik. Makan bermasalah gara-gara ya kagak bisa hidup, akhirnya mungkin mikir makan aja terus. Ibu beda mentalnya. Jadi maksain keadaan apa aja mumpung ada gitu. Ya, mumpung ada yang lewat nih ayam, beli mie ayam. Mumpung ada apa namanya nasi goreng, beli. Jadi mumpung sama teman, wah beli seblak. Ya, jadi ya usahain teman-teman kalau bisa gitu, bisa orientasi berpikirnya gitu diubah. Ya makan udah belajar dari masih kecil, belajar dari sekarang makan seadanya. Jangan sampai apalagi minta sama orang tua yang berlebihan. Orang tua kita nggak mampu ya kan, kita tahu minta yang aneh-aneh. Udah orang tua bikin sayur asem makan deh sayur asem. Orang tua bikin bening bayam gitu ya, udah makan seadanya aja udah. Itu ngelatih juga satu saat teman udah gede udah nikah misalnya gitu ya. Terus kekurangan udah enak aja udah biasa. Saya sampai sekarang itu masih suka tuh makan pakai minyak jelantah, minyak jelantah yang bekas goreng ya. Pakai garam udah. Sampai sekarang saya masih suka makan kayak gitu. Kalau lagi iseng itu kan udah nasi pakai minyak jelantah tuh dikit doang ya, banyak-banyak. Kagak digoreng kan, udah pakai minyak jelantah terus pakai garam, udah dibocok-bocok pakai tangan. Kayak kucing aja udah. Masih suka saya makan kayak gitu. Buat beli bakso bisa, buat beli mie ayam bisa. Tapi itu ngelatih supaya diri kita itu enggak kecanduan sama makan makanan enak. Bukan berarti nggak boleh makan makanan enak ya. Bisa sekali makan enak lah. Ya. Saya kalau malam Jumat tuh pasti bisa beli burger, makan kebab, martabak. Tapi jangan jadi habit. Ya, masanya apa? Takutnya ntar teman-teman miskin. Iya sekarang enak ya, masih bisa minta orang tua. Dan ntar kalau pas sudah nikah kismin, ya kan? Yang perempuan suaminya cuman nge-grab, penghasilannya berapa? Yang laki-laki misalnya ya, kuli, penghasilan berapa ya? Untuk ngebiasain lapar ya. Susah. Biasa nggak enak terus jadi enak itu gampang. Dulu saya susah nih, sekarang enak, gampang. Ngebiasain itu gampang. Yang susah itu biasa enak, tiba-tiba kehidupan jadi kagak enak, jadi susah, itu sulit. Teman-teman biasa diapa-apain sama orang tuanya, apalagi orang tua sekarang tuh enak. Saya lihat orang-orang tua sekarang ya rata-rata itu memanjakan anak loh. Hampir semua, termasuk saya sendiri manjain anak. Makanya mentalnya nanti hati-hati ke depan. Mampu nggak ketika kita dikarir nih, kita kuliah, kita kerja, mampu nggak kita berdiri di atas kaki kita sendiri? Nah, itu balik lagi ke jiwa kita, karakter kita. Pembentukan itu dimulai dari teman-teman sekarang, dari masih kecil, dewasa. Fa'innal akhirata, karena sesungguhnya akhirat, ia adapun dia, ya akhirat itu darul qorori, tempat abadi atau tempat yang kekal. Wa dunia, dan adapun dunia yang kita tempatin sekarang itu darul fanai, tempatnya kefanaan. Fana itu rusak, tempat yang bakal rusak. Kalau akhirat enggak. Allah berkata siapa Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi kalau Sayyidina Ali enggak radhiyallahu an ya, walaupun enggak apa-apa radhiyallahu an. Kalau radhiyallahu an semoga Allah meridhoinya.
Kalau karomallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, Sayyidina Ali itu konon semasa hidupnya itu nggak pernah ngelihat alat kelaminnya sendiri sampai meninggal. Dari kecil beliau tuh nggak pernah ngelihat alat kelaminnya sendiri sampai meninggal. Sampai meninggal. Jadi Allah memuliakan wajahnya. Dan itu yang ditahu Nabi. Beda sama kita, beda ya. Kita pipis aja dilihatin kayak mau hilang. Sayyidina Ali enggak. Sayyidina Ali bilang, qad irtahala, telah pergi apa dunia mudabbiratan, membelakangi. Dunia itu hakikatnya dia pergi membelakangi kita, tapi kita ngejar aja. Padahal dia sendiri pergi membelakangi kita. Wal akhiratu, adapun akhirat itu muqbilatun, dia menghadap. Sedangkan akhirat kita itu menghadap kita. Suka nggak suka ya, mau nggak mau kita bakal nemuin tuh akhirat. Fakunu, maka jadilah kalian min abna'il akhirati, dari anak-anak akhirat atau putra-putri akhirat. Wala takunu, dan jangan jadi kalian min abna'id dunia, dari anak-anak dunia. Jangan jadi putra-putrinya duniawi. Fa innal yauma, karena sesungguhnya hari ini itu amalun, harinya beramal. Karena hari sekarang itu hari amal. Wala hisabun, dan tanpa hisab. Maksudnya nggak bakal dihitung, dia belum ada perhitungan. Wagodan, tapi adapun besok. Besok kalau kita udah mati, masuk hari kiamat, itu hisabun, hari hisab, hari perhitungan, dihitung kan. Wala amalun, dan tidak ada amal. Nah, ini bagus nih buat status. Hari ini adalah hari amal tanpa hisab. Masa depan akhirat hari hisab tanpa amal. Tulis di bawah caption-nya, Majalisus Saniyah. Bawahnya pakai tulisan miring, ngaji sambil tidur. Waruya, dan diriwayatkan, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau itu jalisan, duduk, bil masjid, di suatu masjid. Iddakhola, tiba-tiba masuk, alaihi, kepadanya. Suatu ketika Nabi duduk ya di masjid, lalu tiba-tiba datang menemui beliau. Siapa? Rojulun, seseorang, abyadul launi, yang putih warna kulitnya, hasanus sya'ri, yang bagus rambutnya, berarti hitam legam ya. Alaihi, yang ada padanya, maksudnya memakai, siabun, pakaian, bidun, yang putih. Itu orang ganteng pakai pakaian putih. Fasalama, maka memberi salam dia, ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian itu orang ngasih salam kepada Nabi. Faroda, maka membalas Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi balas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tsumma sa'alahu, kemudian bertanya dia padanya, ada Nabi, anid dunia, tentang dunia. Faqala, maka berkata beliau, Nabi kemudian menjawab, ad-dunya, adapun dunia, itu kahil minna, ini seperti
mimpinya orang yang tidur. Dunia itu kata Nabi seperti mimpinya orang yang tidur. Wa ahluha, dan adapun penduduknya itu mujazuna, dibalas mereka. Mereka dibalas. Wa mu'aqibuna, dan disiksa mereka. Dan disiksa mereka itu kan aneh sebetulnya. Ngerasainnya kayak mimpi, tapi kalau berbuat yang jahat, yang jelek, kita bakal dibales. Ya kayak tadi tuh masalah makan aja. Teman-teman makan tuh enaknya di mana? Cuma di lidah doang udah. Teman-teman makan tempe sama sate, bedanya di mana? Apa sampai perut? Enggak kan? Cuma di lidah doang. Tempe rasanya begini, ya kan? Sate rasanya begitu, udah. Cuma di lidah, masuk kerongkongan udah sama. Apalagi masuk perut, apalagi udah keluar, ya kan? Sama bentuknya, kagak. Kalau sate wangi, gitu. Agak, yang mau sate mau tempe tetap bau, ya kan? Itu kan kayak orang mimpi sebetulnya. Tapi kalau seandainya ada orang berbuat maksiat gara-gara begitu, gitu ya, dia korupsi misalnya kalau dia gede, dia kerja, dia menghalalkan segala cara, dia nipu kalau dagang. Makanan yang ya tadi sepele itu, ya itu bisa nganterin dia masuk ke dalam siksa yang beneran. Ini makanannya kayak mimpi, rasanya kayak mimpi, sekelebatan doang, tapi siksanya, balasannya lama, berat, berasa sakit. Lah kan gak sepadan sebetulnya. Makanya sebodoh-bodohnya orang itu, dia berusaha untuk ngegapai apa yang dia mimpiin, padahal dia cuma mimpi sekali dapat udah gitu doang aja udah plek gitu doang aja udah. Bener. Teman-teman punya pengen jadi bos, udah gitu udah jadi bos begitu aja udah. Ketika kita mati ya udah begitu, kesannya nggak ada kesannya. Beda kalau teman-teman sholat, ya puasa, ngaji, itu kesannya tinggi, gede. Kenapa? Karena ngelakuinnya tuh pun terkesan. Teman-teman saya yakin, ya apalagi bukan wali kita kan, bukan ulama. Pasti teman-teman ketika sholat ngerasa beban ya. Ayo jujur aja. Lagi tidur-tiduran jam 11 main HP kan, tiba-tiba aja. Allahu juhur lagi. Ini enggak? Ayo jujur aja lah. Tapi gara-gara kita muslim, nah kita ngaji, wah sholat juhur, Allahu Akbar. Asar lagi ngegelor, ya kan, lagi asik-asik. Datang waktu asar aja, Allahu Akbar, asar lagi. Tapi dasar kita mental muslim baik, ya udah kita sholat, Allah. Maghrib lagi main sama teman, lagi ngobrol, ajan maghrib, Allah. Itu beban loh. Makanya lebih berasa ke sholat itu, berasa ke sholat. Maka nanti balasannya juga berasa. Surga yang teman-teman dapat, fasilitas surga yang kita rasakan nanti, itu sangat-sangat berasa. Kenapa? Karena sholatnya aja kita berasa. Itu sepadan. Maksudnya kan? Itu setara, sama. Tapi kalau kita masuk neraka, disiksa gara-gara yang ngerasain cuman kayak mimpi begitu aja. Itu kan nggak sepadan sebetulnya. Rugi, kita aja rugi gitu. Kalau hitung-hitungan dagang rugi. Nih, ini bahasa rumit nih. Ini teman-teman makan misalnya gitu, saya gak usah teman-teman lah, orang lah misalnya gitu ya, pejabat lah, dia pejabat korupsi, bela-belain kan tujuannya kan supaya punya rumah gede kan gitu, gedong, makan enak. Padahal rasanya sama sate dia makan ya rasanya juga kayak tempe dia makan ya rasanya juga kayak sate, sama aja. Dia punya gedong rumah, emang semuanya ditinggalin sama dia? Kan enggak, cuma satu kamar. Dia punya rumah 4, 1 ruang tamu, 2 kamar-kamar, 3 tempat fitness. Biasa kalau orang kaya gitu. Ya. Kalau teman-teman nggak punya bakat orang kaya, dia nggak tahu. Nah, bisa kasih tahu orang kaya gitu, mabar. Biasa begitu. Lantai pertama buat menerima tamu tuh biasa tuh, lantai 2 kamar, lantai 3 tuh biasanya buat fitness tuh. Buat ajojing ya gitu. Orang ajojing nih. Nah, orang kaya kan kagak keluar-keluar, emang kayak kita hari pagi. Orang kaya mah di rumah hari paginya, pakai alat apa tuh? Yang lari di tempat itu, putaran tuh. Hah? Hotmail. Ya kayak gitu dah. Ya. Nah, terus
atasnya wah itu biasanya bar itu. Coba dia punya rumah segede itu dipakai semua nggak? Kagak. Ya teman-temannya bayangin ntar, wah gue punya rumah kayak gitu. Coba dipakai, yang dipakai namanya tetap aja kamar tidur. Orang saya rumah gue segede gini aja saya tidur di bawah, hanya pacar. Dia tidur nggak geletak aja di bawah udah. Maksudnya segitu loh, itu mimpinya kita. Terus kita nurutin buat nyari duit sampai lupa sholat, lupa ngaji, lupa puasa, maksiat. Kan gak sebanding, terus kita disiksa di neraka selama-lamanya. Ya kecuali dapat syafaat ya, mudah-mudahan sih dapat syafaat. Kalau saya sih nggak ada niat rencana masuk neraka, nggak ada. Teman-teman nggak ada ya? Ya kan berarti dapat syafaat masuk neraka dulu. Ya, kalau saya nggak ada rencana, saya nggak kebayang neraka tuh kayak gimana, saya nggak kebayang. Pakolada dan berkata si seorang tadi, pamal akhiratu, lalu apakah akhirat itu? Terus akhirat itu apa Nabi? Pakoroha maka membaca siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-ayata akan satu ayat, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Farikun adapun satu golongan itu fil jannati masuk dalam surga, wa farikun dan adapun satu golongan yang lain fis sa'iri di neraka sa'ir. Pakola maka berkata si orang tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal jannatu, bekal apa tuh buat masuk ke surga? Pakola maka berkata Nabi, maka Nabi menjawab, kalau pengen masuk surga bekalnya itu antatruka, hendaknya engkau tinggalkan ad-dunya, duniawi. Meninggalkan bukan berarti nggak punya ya, hati-hati. Dia punya duniawi tapi dia tinggalin, dia kagak peduli gitu. Ditolibina imiha, untuk mendapatkan atau mencari nikmat-nikmatnya surga abadan yang halnya secara abadi. Ola maka berkata si laki tadi, fama khairun, maka siapakah yang terbaik, hadhil umata, dari umat ini. Lalu siapa ya Rasul yang terbaik dari umatmu ini? Ola maka menjawab kanjeng Nabi, alladzi ya'malu, yaitu orang yang beramal, ya amal ibadah, sholat, sedekah, puasa, baca Quran, ngaji, zikir, bi taatillahi, dengan ketaatan pada Allah. Ya udah, lakukan itu semua dengan ketaatan pada Allah, bukan karena pengen ngarepin dunia. Qala maka berkata si orang tadi, pakai fayakunu, maka bagaimana seharusnya keadaan pihak padanya, maksudnya pada dunia. Siapa arrojulu, seseorang. Terus gimana ya Rasul? Seperti apa sih kita hidup di dunia itu? Layaknya bagaimana? Qala maka menjawab Nabi, itu musyammiron, bersegera atau semangat, katolibil qafilati, seperti orang yang mencari rombongan. Qala maka berkata lagi si laki-laki tadi, fakam maka berapa lama, apa al-qararu, tetapnya dia, fiha, di dalamnya, di dalam dunia. Terus berapa lama emang orang hidup di dunia itu? Qala maka menjawab kanjeng Nabi, kalmut
mutakhallifi, seperti orang yang tertinggal, anil qafilati, dari rombongan. Jadi cepat banget ya, ini perumpamaan ya kan, karena yang ditanyain tadi perumpamaan. Bagaimana seharusnya keadaan hidup di dunia? Ya keadaan di dunia itu seperti orang yang mencari rombongan dari satu tempat ke tempat lain, udah gitu aja. Kalau zaman sekarang udah nggak ada ya. Kalau zaman dulu tuh kabilah itu mereka berpindah gitu teman-teman, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau satu tempat ini sumbernya udah habis, udah pindah dia. Makanan udah habis ya, karena orang zaman dulu kan belum ngerti banyak tentang ilmu cocok tanam ya. Jadi misalnya satu tempat dia pergi ke tempat satu lagi, ntar di situ sumber dayanya habis, airnya mengering gitu ya, terus kemudian tanaman juga udah habis dipanen, pindah lagi, terus gitu aja. Nah sama tuh dunia tuh kayak gitu. Nah orang yang tahu, yang paham ya, harusnya dia berlaku seperti orang yang berada di dalam rombongan itu. Nah berapa lama tuh kayak gitu? Ya sebentar. Seperti orang yang andai kata rombongannya udah pergi, terus dia ketinggalan. Wah, rombongan saya udah jalan ke sana. Maka si orang ini akan pergi juga meninggalkan tempat itu menuju rombongannya. Nah meninggalkan tempat itu kan cepat banget. Kalau sekarang kita secara umur ya, teman-teman sekarang udah bisa dibilang udah seperempat hidup. Kalau teman-teman punya usia 60-an, usia teman-teman 20 itu hitungannya udah seperempat hidup udah. Ya kan? Udah sepertiganya hidup. Berarti siap-siap sebetulnya. Nanti masuk umur 30-an kayak saya gitu, masuk umur 40-an, masuk 50-an ya berarti makin dekat sama mati. Sementara hidup di akhirat itu lebih dari 60 tahun, lebih dari 70 tahun, lebih dari 100 tahun, lebih dari 1000 tahun. Hidup di akhirat itu abadi. Kan nggak logis kalau kita korbankan yang cuma 60 tahun, atau masa teman-teman senang-senang lah 20 tahun, 30 tahun senang-senang poya-poya, kemudian dihabisin ya dengan maksiat, dengan dosa, ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin ngaji, bela-belain senang-senang buat nafsu kita, terus kemudian dibalas sama Allah masuk neraka. Dan nerakanya itu bahasanya bukan 30 tahun juga. Ini kita poya-poya senang-senang 30 tahun, itu di nerakanya bukan 30 tahun masalahnya. Itu bisa ribuan tahun sampai Nabi Muhammad tahu ada umatnya yang masih ada di dalam neraka. Makanya doain aja mudah-mudahan Nabi Muhammad tahu kalau kita pas di neraka itu tahu. Kan takutnya nggak ketahuan juga orang udah gosong. Siapa bukan siapa. Nah itu jadi masalah. Nah jadi usahain jangan sampai kita punya ya orientasi pikiran yang model ya orang-orang kayak zaman sekarang ya. Hati-hatilah hidup sekarang. Sekarang udah aneh-aneh, orang udah aneh-aneh. Qala maka berkata si orang tadi, fakam maka berapa lama baina dunia, antara dunia, wal akhirati, dan akhirat. Qala maka menjawab Nabi menjawab, lamanya dunia sama akhirat itu gomgotu ainin, ya sekejap mata, sekerlik mata, saking cepatnya, sekejap mata. Gak lama dunia akhirat itu. Qala maka berkata perawi yang meriwayatkan hadis ini, fadahaba maka pergilah siapa arrojulu, seseorang tadi, falam yarohu maka tidak melihatnya siapa ahadun, seseorang pun. Terus orang itu pergi, sementara sahabat yang lihat pas nengok, orang itu gak ada aja. Faqala maka berkata siapa ar-rasulu, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi bilang, hada Jibrilu, tadi ini malaikat Jibril. Tadi itu malaikat Jibril. Atakum yang datang pada kalian, bizuhdikum, dengan pengajaran zuhud pada kalian, fit dunia, di dunia. Itu tadi malaikat Jibril sebetulnya ngajarin kalian. Nah kalian kan
nggak bertanya tentang hal tersebut, gitu ya. Iya, Nabi kan ya namanya Nabi ya, jadi sahabat kadang-kadang kan ada beberapa hal yang beliau para sahabat itu nggak berani nanya sama Nabi, sungkan lah kalau bahasa kita. Nah makanya kalau peristiwa kayak gitu biasanya yang turun malaikat Jibril. Jadi jangankan sama Nabi, kadang kita sama Kiai sama Habib aja mau nanya kan sungkan. Ini hukumnya apa Nabi? Ini hukumnya apa Pak Kiai? Atau sama Pak Ustadz hukumnya apa? Mungkin kita masih sungkan. Nah itu makanya apalagi sama Nabi kan gitu. Nah maka didatangkan oleh malaikat Jibril. Allah berkata Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena Ibnu Abbas itu namanya Abdullah ya. Abdullah bin Abbas. Abdullah itu sahabat Nabi, sepupunya. Abbas itu pamannya Nabi masuk Islam. Makanya dua-duanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma. Huma untuk keduanya. Yukta didatangkan di dunia, pada dunia atau dengan dunia. Dunia nanti didatangkan. Yukta didatangkan di dunia dengan dunia. Dunia nanti didatangkan yaumal kiamati pada hari kiamat ala surati ajuzin dengan bentuk nenek tua. Iya, nenek ya tua ya. Masa ada nenek muda. Ajuz itu lemah, rentak kalau bahasa kita. Nenek tua. Syamqoin yang beruban. Aslinya syamqoin itu hitam campur putih, ya maksudnya uban. Udah ubanan, udah tua lah. Nah itu wujudnya dunia tuh ntar. Jadi wujudnya dunia itu ya, dibentukin sama Allah pas hari kiamat kayak begitu. Rizqoi, lo salah titik itu. Zuraqo, bermata biru. Zuraqo itu bermata biru, salah titik itu, bukan Ruzaqo. Zuraqoi bermata biru. Kan keren banget ya, nenek-nenek matanya biru, ya. Rambutnya dipilok, ya, kayak anak sekarang kan, diwarnain. Anya buha yang ada pun gigi taringnya itu barizatun, keluar. Apa ya? Rongos ya? Udah. Ya itulah, serem lah pokoknya. La yaroha yang tidak melihatnya. Gak ada yang melihatnya. Siapa ahadun seseorang pun, tidak ada yang melihat seseorang pun, illa kecuali kariha tidak suka, ru'ya Tuhan melihatnya. Pokoknya kalau ada orang lihat dia pasti ada suka deh, saking jeleknya. Ya iyalah, giginya sampai keluar. Udah nenek-nenek, oh cakep sih mendingan. Ya kan, zaman sekarang kan gitu. Ada aja yang dikerjain. Gigi lah dikasih pagar. Yang dikasih jaro kan biasanya pohon, gigi dikasih jaro. Payu qalu maka dikatakan lahum kepada mereka. Tadi tanya tuh di akhirat orang-orang, hal ta'rifuna, apa kalian kenal hadihi dengan ini, maksudnya dengan perempuan ini. Weh, kamu kenal kan nih orang ini? Pas di akhirat ditanyain kita tuh. Ayaquluna maka menjawab mereka, na'udzubillah. Na'udzubillah kenal dia. Na'udzu berlindung kami billahi kepada Allah min hadihi dari penampakan ini. Na'udzubillah.
Fayuqalu maka dikatakan lagi lahum kepada mereka, dikatain, ya ini yang ngomong malaikat ntar. Kalian kenal gak sama dia nih? Oh, nauzubillah kita kenal sama dia. Malaikat ngomong lagi, hadihid dunia, inilah dunia. Lah itu dunia. Allati tafakhartum, yang saling berbangga-bangga kalian, yang kalian bangga-banggain, biha dengannya, wa tuqatiltum, dan saling berperang atau saling membunuh kalian, alaiha untuk dia. Ini dunia nih. Ini dunia yang kalian rebutin, yang kalian saling berperang, merebutin, ya saling bangga-banggain. Gue buat dong, bapak gue kaya, ibu gue kaya, padahal dia sendiri melarat. Wah, gue dong, cowok gue ganteng, gitu kan. Akhirnya berantem. Itu cowok gue, enggak, itu cowok gue. Kawin gue belum udah macam-macam. Cowok sambil geledek. Wa fi kitabil munhiyati, dan pada kitab munhiyah, kitab munabihat sebetulnya. Nama ininya kitab Al-Munabihat Istidad Liyaumil Ma'ad. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Ibnu Hajar. Bukan Al-Munahayat ya. Munabihat. Munabihat boleh, munabahat boleh. Ini kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah kitab Nasoil Ibad. Nah, dalam kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, Al-Munabihat disebutin, la tuhibbu, jangan mencintai kalian ad-dunya, akan dunia, jangan kamu terlalu cinta sama dunia. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, ya dunia itu, laisat, bukanlah, bidaril mu'minina, tempatnya orang-orang mukmin. Karena dunia itu bukan tempatnya orang beriman. Wala tusahibu, dan jangan berteman atau bersahabat kalian asyaitona, akan setan. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu, laisa, bukanlah, birofikil mu'minina, temannya orang beriman. Jangan cinta dunia, karena dunia itu bukan tempatnya orang beriman. Tempat kita di surga. Jangan juga kita bersahabat, berteman sama setan, karena setan itu bukan temannya orang beriman. Teman kita ya orang-orang soleh. Ntar kita di surga kumpul sama orang soleh, sama nabi. Tapi ya akhir zaman sekarang kebalik, ya. Dunia kita bela-belain, ya. Gak dapet negeri aja SMP pusing, SMA pusing nih. Mas Ardan rada pusing dikit. Biasa aja udah maksudnya. Ya dapat negeri syukur enggak, ya udah gitu aja. Allah tetap ngasih jalan buat kita ya untuk belajar, sekolah, ngaji, kerja, usaha. Ya cuma tadi cara berpikirnya harus diubah. Allah itu nggak bakal ngediemin satu makhluknya. Bahkan yang namanya makhluk hidup ya selain manusia, semut misalnya, itu Allah jamin. Ya. Nah kita itu kadang-kadang mohon maaf ngakunya beriman, tapi seringkali bertindak kayak ateis, kayak orang nggak punya Tuhan. Ngakunya beriman, yakin Allah, yakin, tapi nggak dapat negeri pusing, ya. Padahal yang biasa aja udah. Apa kalau nggak dapat negeri mati kita? Agak. Gak sekolah mati? Enggak. Banyak gelandangan gembel loh, ada sekolah hidup. Orang gila lagi, ya kan? Hidup sehat. Orang pada kena corona dia kagak. Ya kan? Iya, Allah punya cara untuk itu tuh, Allah punya cara. Kita jangan sampai tergadai ya. Iman kita jangan sampai tergadai gara-gara masalah duniawi. Ya. Sekolah dapat negeri, alhamdulillah. Dapat swasta ya udah nasibnya begitu.
kuliah negeri ya alhamdulillah, kuliah swasta ya udah nasibnya begitu. Yang terpenting bukan itu, substansinya bukan sekolah negeri sekolah swasta ya, kuliah negeri kuliah swasta, kerja pegawai negeri kerja pegawai swasta, bukan. Substansinya tadi yang saya sampaikan, sejauh apa, sebesar apa kita punya kontribusi terhadap Islam. Itu kalau teman-teman sekolah negeri jadi PNS pegawai negeri tapi nggak punya kontribusi sama Islam, kagak ada bau-baunya buat siar Islam, malah nyusahin orang Islam, lah itu percuma. Itu tadi ya sekelebatan gitu doang, udah cuma jadi kebanggaan doang aja. Wah gue dulu dari SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, udah jadi kebanggaan gitu doang aja. Apa jadi cerita ntar di akhirat? Kagak. Nanti cerita di akhirat kita ketika kita masuk surga adalah kamu bangun masjid mana, kamu nyumbangin duit buat masjid mana, kamu nyumbangin musola mana, kamu bangun madrasah mana, kamu bikin pesantren di mana. Itu tak pesan kita teman-teman di akhirat. Di surga tuh begitu. Kamu ngaji sama siapa? Oh saya ngaji di sini. Oh kamu belajar sama siapa? Oh saya belajar. Itu kesan kita. Sekolah SD, SMP, SMA, malaikat ada nanya. Jangan kali akhirat, orang di kuburan aja kagak ditanya. Pernah nggak dengar? Ada kali itu teman-teman pas lagi ngaji ada orang ceramah, nanti di kuburan kita bakal ditanya, kamu sekolah negeri apa swasta? Kalau negeri lewat, kalau swasta dibejok dulu. Ada kan? Nggak ada. Tenang aja udah. Orang nggak sekolah ya banyak. Tapi jangan kayak gitu. Ini maksudnya buat motivasi doang, semangat, jangan tergadai. Ya, iman kita jangan tergadai. Duniawi nggak apa-apa tergadai. Ini dunia kita hilang nggak apa-apa, tapi jangan sampai akhirat kita yang hilang. Wala antum, dan jangan menyakiti kalian ahadan akan seseorang. Jangan sampai kita nyakitin orang lain. Falaisa dzalika, maka bukanlah hal tersebut bihirfatil mu'minina, bagian dengan pekerjaannya orang mukmin. Maksudnya itu bukan akhlaknya orang yang beriman, yang suka nyakitin orang. Tetap kita harus berusaha gimana pun juga nyenangin orang, ngebahagiain orang. Fayaman, wahai orang manusia, wahai manusia, baina yadaihi, yang di hadapannya, bihi dengannya, apa ahwalul hisabi, kesulitan hisab, wasirati, dan sirat, jembatan. Wahai manusia, yang di hadapan kalian itu telah berada kesulitan hisab, perhitungan kita bakal hitung, dan juga kesulitan sirat, titian untuk menjembatani. Ya qalilal wafai, wahai orang yang sedikit bekalnya, wa ya kasiral udri, dan wahai orang yang banyak alasannya. Wahai orang yang sedikit bekal hidupnya tapi banyak alasannya. Kenapa nggak ngaji? Capek. So, kenapa nggak ngaji? Sakit. Kenapa nggak ngaji? Sibuk. Kenapa nggak ngaji? Ada acara. Kenapa nggak ngaji? Udah SMA. Kenapa nggak ngaji? Udah kuliah. Ada aja alasannya. Harusnya ya nggak cocok ya. Dulu pernah saya sampaikan. Ya kalau mati baru. Kenapa sih gue nggak ngaji? Udah mati mau Ustaz. Nah itu cocok deh. Ya. Jadi kalau sakit ya banyak yang sakit. Saya ini lagi sakit nih, batuk meriang ya. Tadi batil jadi minum bodrek. Tapi udah senang sama ngaji, udah nggak ngaruh. Justru kita kan berharap mati kita dalam keadaan syahid, iya kan? Mati dalam keadaan syahid itu mati yang dalam keadaan Allah ridho. Di antara mati dalam keadaan Allah ridho, berarti mati dalam keadaan ibadah. Bukankah kita pengen kita mati lagi sholat, iya kan? Bukankah kita pengen kita mati itu lagi ngaji? Bukankah kita pengen kita mati itu lagi ibadah? Nah sekarang gimana mau mati lagi sholat?
Mau mati lagi ngaji, mau mati lagi ibadah. Orang sholat aja kagak, ngaji aja kagak, ibadah aja kagak. Paham maksudnya? Ya kan? Coba teman-teman nih saya tanya nih, mau nggak mati pas lagi sholat? Lagi sujud? Subhanallah, mati, mau nggak? Kan indah banget ya. Ntar kalau bapak kita ngomong, wis anak gue mati lagi sujud, kan indah banget gitu. Atau ntar kalau menung udah gede gitu kan, udah punya anak, punya cucu, anaknya ditanya, wah dulu ibu kamu mati pas lagi sujud, atau bapak kamu mati pas lagi sujud, diceritain juga indah banget. Beda kalau pas lagi maksiat ya kan. Oh, kenapa bapak kamu mati? Lagi nyungsep di comberan. Habis megang botol. Itu diceritain itu udah gak enak. Ya kan? Hati-hati tuh Mas Andre itu. Lagi potong ayam. Oh, potong ayam bapak apa itu mendingan kalau lagi mantes knalpot. Ngapain? Kalau lagi potong ayam itu jihad. Lagi usaha kan? Kenapa bapak kamu mati? Oh, bapak saya Andre itu meninggal pas lagi usaha motong ayam. Wow, top. Semangat itu berarti. Karena repot tadi. Kan kita pengen mati itu lagi sujud. Orang saya aja pengen mati lagi ngajar ini tetap mati itu pengen. Tapi kalau kagak ngajar berarti kagak bakal mati kayak gitu kan? Iya, teman-teman pengen mati ya dalam keadaan sahih, pengen dalam keadaan sholat, mati pas ngaji. Tapi giliran sakit kagak ngaji, gimana mau mati? Apa sih? Justru kan yang bikin kita mati itu pas sakit itu ngaji. Berharaplah gitu kemudian gue sakit nih, udah mati pengajian itu. Ya, ini jangan ya, repotin. Jangan repotin. Ya. Tapi harusnya begitu, jangan kenapa nggak ngaji sakit lah. Katanya pengen mati sakit gimana sih? Iya kan? Ya coba pikir deh. Kan aneh orang. Jadi orang harusnya ketika dia niat bener ya, dia ngaji ini udah sesuai gitu. Wal indisati dan bersenang-senang, banyak alasan, banyak senang-senang. Ya mutakasilan, wahai orang yang malas. Kita di sini fi taati maulahu, pada ketaatan dengan tuannya, maksudnya Allah. Wa fi iladati hawahu, tapi dengan kenikmatan atau kelezatan nafsunya. Nasyatin, pada semangat. Giliran untuk hawa nafsu semangat, tapi giliran taat, patuh, tunduk pada Allah males. Ya mubarizan maulahu, wahai yang memperlihatkan pada Tuhannya atau mempertontonkan pada Tuhannya. Bil ma'asi, dengan berbagai maksiat. Asrofta, telah terlihat. Fil ifrati, pada kelalaian. Ya dhaifan, wahai orang yang lemah. Anhamali athwabihi, untuk membawa pakaiannya. Kita itu lemah buat bawa pakaian sendiri. Maksudnya apa ya? Ya kain kapan. Kain kapan kita tuh saking lemahnya, kita dibungkus kain kapan nggak bisa tuh bawa kita kain kapan sendiri ya. Teman-teman ntar kain kapan dipakein, kita mati ya. Kain kapan dipakai, itu bukti tanda lemahnya kita. So hebat-hebatnya orang, katakan presiden lah, dia mati ya tetap aja dikapanin sama orang. Nggak ada orang pakai kapan sendiri, ada nggak? Ntar saya kalau mati kapan saya sendiri saya pakai, nggak bisa. Itu tanda lemah sebenarnya. Bahkan kita untuk mati aja kita masih butuh orang, saking lemahnya kita. Dari kita lahir butuh orang, ya, butuh ibu kita, butuh dukun beranak, dukun bidan, butuh dokter dan sebagainya. Sampai kita mati pun masih butuh orang lain. Jadi nggak bisa kita berdiri sendiri. Ya tadi sampai untuk pakaian aja kita nggak bisa memegangnya sendiri, harus dipakein sama orang. Kaifa taqwa, maka bagaimana kamu kuat? Kalau megang pakaian kain kafan aja kita nggak kuat, maka bagaimana kamu bisa kuat? Ala hamli siyati, atas menanggung cambukan. Kalau megang
baju aja kamu nggak kuat, gimana tadi cambuk, maksudnya gitu. Ya pasti sakit banget. Parfa maka angkatlah yadaika akan kedua tanganmu, maksudnya doa, bukan angkat tangan ditangkap polisi. Doa, ma'i bersamaku. Nah ini ijazahnya, ijazah doa. Wakul dan katakanlah, apa doanya? Sering-sering doa kayak gini. Ilahi wahai Tuhanku, bihaqi kaunika, dengan kebenaran kemuliaan Engkau. Istakmilna, maka jadikanlah berbuat kami. Jadikanlah ya Allah kami ini bisa melakukan gitu. Fi jami'il ta'ati, pada seluruh ketaatan, bisa melakukan segala ketaatan, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ibadah haji, umroh, sedekah, baca Quran. Wawakifna, terus terbalik lagi tuh. Wawafikna, taufik. Kalau wakif berarti wawafikna, dan berilah taufik, ya taufik hidayah, ya bantuan dari Allah. Lima, pada sesuatu, ya, maksudnya hal-hal yuhibbu, yang engkau suka, watardo, dan engkau ridho. Ya Allah bantu saya juga, beri taufik pada saya dengan apa-apa yang kau suka, yang kau ridho, supaya saya bisa ngejalaninnya, supaya saya bisa melakukannya. Bi jami'il awqati, pada seluruh waktu, supaya bisa istiqomah. Sholat duha mah gampang, sekali doang, besoknya mah males. Sholat tahajud, teman-teman sholat nih gampang, besoknya males. Nah kita minta doa kayak gitu. Ya nggak usah jauh-jauh teman-teman, kemarin Ramadan taraweh 20, ya top baru. Sholat malam loh, ya kan, witir 3, 20 tambah 3 berarti 23. Tapi ya udah gitu dong Ramadan doang. Habis Ramadan ya habis juga sholat malamnya. Nih ya, coba selama ini dari Ramadan kemarin ke sekarang, kalau kita sholat witir berapa kali coba? Padahal di Ramadan itu kita full, ya kan? Nah itu bukti bahwa istiqomah itu ya susah. Nah kita minta taufik sama Allah. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Waghfir, dan berilah ampun, lana, pada kami. Ampuni kami ya Allah. Bijudika, dengan kedermawananmu. Ya dzal judi, wahai zat yang maha dermawan. Jami az-zalati, yang ya dermawan dari seluruh kesalahan. Ya maksudnya mau memaafkan kesalahan kita, ngampunin dosa-dosa kita. Saking murahnya Allah, saking dermawannya Allah. Wa aikizna, dan sadarkanlah kami. Bijahi nabika, dengan kemuliaan Nabi engkau, yakni Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikanlah saya sadar, ya saya terbangun, maksudnya gitu, dari kemalasan gitu ya. Min sunnil ghaflati, dari kebiasaan berbuat lalai atau kelalaian. Warzuqna, dan berikanlah kami atau anugerahkanlah kami al-tayaquzo, akan kesadaran, fima, pada waktu, bakia, yang tersisa. Sadarkan kami Allah dari kelalaian tersebut atas sisa waktu kami. Wadadzakura, mengingat, lima, pada sesuatu, kodefata, yang telah terlewat. Ya maksudnya kalau kita berbuat dosa ya kita minta maaf karena itu udah lewat ya, kita akuin.
Kalau kita berbuat kebaikan ya jangan terlalu bangga, lupain aja ya, karena nanti kita harus berbuat kebaikan lagi. Wasallimna, dan selamatkanlah kami Fiddaraini, pada dua negeri. Dua negeri maksudnya negeri dunia, negeri akhirat ya. Min jami'il afati, dari seluruh bahaya. Amin, terimalah. Amin, terimalah. Amin, terimalah ya Allah. Walhamdu, dan adapun segala puji itu lillahi, bagi Engkau ya Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Al-majlis tsani, majlis yang kedua. Fil hadis tsani, menerangkan tentang hadis yang kedua. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.